Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah ya, kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran ini. Nah, anandaku sekalian, tidak terasa ya, pembelajaran di buku tematik 3D kita atau tema 4 kita tentang hak dan kewajiban sudah selesai. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengadakan evaluasi pembelajaran buku tema 4 kita tentang hak dan pembelajaran itu. Nah, nandaku sekalian, untuk itu hari ini Ustazah akan memberikan video tentang kisi-kisi penilaian akhir semester kalian mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi video kali ini khusus membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir semester bahasa Indonesia. Sebelum itu, Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran kita, yaitu tentang mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Jadi, kompetensi dasar inilah yang akan kalian ujiankan nantinya pada penilaian akhir semester hari Senin, tanggal 14 Desember 2020. Nah, nandaku sekalian, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini ya? Jadi, yang akan kita bahas dan nantinya yang akan muncul di ujian kalian adalah tentang kalimat saran, kalimat masalah, dan kalimat penyelesaian. Tentu ini sudah kalian pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Ustadz dan Ustazah kalian. Nah, sekarang kita bahas secara ringkas tentang kalimat saran, kalimat masalah, dan kalimat penyelesaian. Oke, tapi sebelum itu, kalian mengambil pulpen dan buku tulis untuk mencatat beberapa hal yang akan Ustazah jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Jadi, yang pertama kita bahas adalah tentang kalimat saran. Nah, Ustazah mengingatkan kembali ya, anandaku sekalian, kalimat saran adalah kalimat yang berisi imbauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, akan lebih baik, saran saya, lebih baik, dan semestinya. Jadi, jika dalam sebuah kalimat Ananda sekalian mendapatkan kata ini, ya, menemukan beberapa kata ini, itu artinya kalimat itu adalah kalimat saran. Oke, baik. Itu tadi kalimat saran ya. Sebentar, Ustazah akan menampilkan contoh-contoh kalimat sarannya. Nah, selanjutnya masalah. Nah, masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita dan harus segera diselesaikan atau dipecahkan. Ya, jadi itu adalah masalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita dan perlu solusi atau harus diselesaikan. Nah, sedangkan kalimat masalah adalah kalimat yang mengandung permasalahan yang membutuhkan penyelesaian masalah atau saran. Jadi, ketika dalam sebuah teks atau percakapan, kalian menemukan masalah di dalam teks tersebut, berarti pada kalimat itulah yang disebut dengan kalimat masalah. Ya, nah, kalimat masalah kan tadi membutuhkan penyelesaian. Jadi dalam sebuah teks kadangkala sudah disampaikan penyelesaiannya pula. Nah, kalimat penyelesaian itu apa? Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian atau solusi dari sebuah masalah. Jadi, misalnya masalahnya adalah Tony datang terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah sebuah masalah. Nah, biasanya kalimat masalah itu diiringi atau bersamaan dengan kalimat-kalimat sebab. Contoh, ketika ada sebuah percakapan, Tony datang terlambat ke sekolah. Kemudian, ibu guru bertanya,
"Kenapa Tony datang terlambat ke sekolah?" Tony menjawab, "Karena saya tidur larut malam, Bu." Misalnya seperti itu. Nah, Tony datang terlambat ke sekolah itu adalah masalah. Kemudian, karena Tony tidur larut malam itu adalah sebuah sebab. Sebab sehingga Tony terlambat ke sekolah. Contoh kalimat penyelesaiannya adalah, tidurlah lebih awal, jangan suka begadang. Nah, itu contoh kalimat penyelesaian. Tetapi kalau dia berupa kalimat saran, ingat kalimat saran tadi ada kata seharusnya, sebaiknya, akan lebih baik, saran saya, semestinya, dan lain-lain. Jadi, bentuk kalimat sarannya adalah, Tony, seharusnya kamu tidur lebih awal. Atau mungkin kalimat sarannya seperti ini. Tony, alangkah lebih baik kalau kamu tidur lebih awal, supaya keesokan harinya kamu bisa bangun tepat waktu. Nah, itu kalimat kalimat masalah, kalimat penyelesaian, dan contoh kalimat saran. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ustazah ada sebuah teks yang bisa kita baca bersama. Contoh kalimat masalah, kalimat penyelesaian, dan kalimat saran. Nina mendapatkan haknya memperoleh pendidikan di sekolah. Di sekolah, Nina mendapat banyak teman. Nina juga belajar banyak hal. Nina belajar membaca, menulis, dan membuat karya. Salah satu hal yang digemari Nina adalah menulis. Nina sering menulis surat untuk sahabat penanya yang bernama Rini. Rini tinggal jauh dari kota. Suatu hari, Nina mendapat surat dari Rini. Rini bercerita bahwa sudah seminggu ini ia belajar di luar kelas. Gedung sekolah Rini rusak karena bencana gempa. Sebagian ruang kelas masih bisa dapat digunakan, namun ruang kelas Rini tidak dapat digunakan. Meskipun demikian, Rini dan teman-temannya tetap semangat untuk belajar. Nina merasa sedih membaca cerita Rini. Nina ingin membantu Rini. Nina pun mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan bantuan. Nina juga ingin mengumpulkan sumbangan dari warga dan juga dari orang tua siswa. Ibu guru sangat mendukung ide Nina. Nah, dari teks ini, anak-anakku sekalian coba perhatikan. Yang mana termasuk kalimat masalah dan yang mana termasuk kalimat penyelesaian. Oke, jadi yang Ustazah beri tanda ini adalah kalimat masalah. Nah, sudah seminggu ini dia belajar di luar kelas. Gedung sekolah Rini rusak karena bencana gempa. Sebagian ruang kelas masih dapat digunakan, namun ruang kelas Rini tidak dapat digunakan. Nah, kalimat ini merupakan kalimat masalah ya. Jadi masalahnya Rini sudah tidak dapat belajar di ruangan kelas karena terjadi gempa. Nah, kalimat penyelesaiannya seperti apa? Ayo, coba perhatikan baik-baik. Nah, betul sekali. Jadi kalimat penyelesaiannya adalah Nina pun mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan bantuan. Nina juga ingin mengumpulkan sumbangan dari warga dan juga dari orang tua siswa. Ya, jadi ini kalimat masalah dan yang dibawa adalah kalimat penyelesaian. Nah, dari teks ini tidak ada kalimat saran ya. Jadi, ketika nanti kalian mendapatkan sebuah teks atau sebuah gambar yang hanya berisi kalimat masalah saja, kalian harus membuat kalimat penyelesaiannya sendiri dan membuat kalimat sarannya sendiri. Oke? Nah, kalau dari teks ini contoh kalimat sarannya apa? Jadi contoh kalimat sarannya seperti ini. Sebaiknya Nina membantu Rini agar Rini bisa kembali belajar di ruang kelas. Ya,
Ingat ada kata sebaiknya. Nah, itu berarti dia adalah kalimat saran. Oke, contoh lainnya. Nah, di sini Ustazah punya percakapan antara Nina dan ibunya. Nah, ayo kita baca bersama. Aku kasihan pada temanku, Bu. Sudah beberapa hari ia tidak ke sekolah. Apa yang terjadi, Nina? Sewaktu aku mengunjungi rumahnya, ia bilang seragam sekolahnya sudah tidak muat lagi. Sepatunya juga sudah rusak. Kasihan sekali ya, ia bisa ketinggalan pelajaran. Sebaiknya kita membantunya, Nin. Bolehkah, Bu? Aku dan teman lain ingin menyisihkan uang saku kami untuk membelikan seragam dan sepatu. Tentu saja boleh, Nina. Kalau kalian sudah memutuskan langkah yang tepat. Nah, ayo Ananda sekalian, perhatikan percakapan ini. Kira-kira yang mana ya yang termasuk kalimat masalah, kalimat penyelesaian, dan juga kalimat saran? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, yang Ustazah beri lingkaran merah ini adalah kalimat masalah. Jadi kalimat masalahnya adalah sudah beberapa hari teman Nina tidak datang ke sekolah. Ternyata karena seragam sekolahnya sudah tidak muat lagi dan sepatunya juga sudah rusak. Nah, kemudian kalimat penyelesaiannya apa? Ini dia kalimat penyelesaiannya. Aku dan teman lain ingin menyisihkan uang saku kami untuk membelikan seragam dan sepatu. Nah, kalimat sarannya seperti apa? Ayo coba lihat pada percakapan tersebut. Mana yang termasuk kalimat saran? Oke, betul sekali. Ini adalah kalimat saran. Karena ada apa? Ada kata sebaiknya. Jadi sebaiknya kita membantunya, Nin. Jadi ini adalah kalimat saran. Nah, itu ya nandaku sekalian. Jadi, untuk ujian kalian nanti akan lebih banyak bertanya tentang contoh-contoh kalimat saran, kalimat penyelesaian, dan kalimat masalah. Nah, agar kalian bisa lebih terlatih untuk mendapatkan kalimat masalah, kalimat penyelesaian, dan kalimat saran, kalian boleh berlatih pada buku 3D kalian, halaman 11 sampai 12, halaman 17, halaman 29, 34, 46, 57, 63, 70 sampai 72, 74, 83, dan halaman 91 sampai 92. Nah, agar kalian lebih paham, silahkan dibuka buku 3D-nya dan diberi tanda pada halaman-halaman yang telah Ustazah bacakan tadi. Atau kalian boleh pause video ini, kemudian menandai halaman yang ada di layar kalian. Oke, Ustazah rasa cukup. Syukron wa jazakumullah khair. Tetap semangat dalam belajar, banyak berdoa, banyak memohon restu kepada orang tua agar ujian kalian nantinya mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam video selanjutnya.